Halo, saat malam Mahkamah Konstitusi memutuskan menteri yang maju jadi capres atau cawapres tak perlu mundur dari kabinet. Monggo, menteri cukup minta izin dan mengajukan cuti kepada Presiden Joko Widodo. Nama-nama menteri yang digadang-gadang akan berkontestasi, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Erlangga Hartarto, dan Erick Thohir kini halal untuk main dua kaki. Konflik kepentingan dan anjloknya kinerja pemerintah pun membayangi para menteri yang akan ikut suksesi. Putusan main dua kaki, menteri nyapres tak perlu mundur. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Prabowo Subianto agar bersedia kembali maju sebagai calon presiden Republik Indonesia. Ya, tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan. Tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Partai Garuda dalam uji materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 170 Ayat 1. Aturan tersebut mengatur tentang menteri dan pejabat setingkat menteri tidak harus mengundurkan diri jika dicalonkan menjadi presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 68 tahun 2022 menegaskan, menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilu tidak harus mengundurkan diri, sepanjang mendapatkan persetujuan dan izin dari presiden. Sebagai pemohon, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridho Sabana mengatakan uji material ini menjadi penting bagi partainya karena Partai Garuda mempunyai legal standing yang jelas untuk mengajukan uji material serta ingin memberikan tempat bagi siapapun yang ingin memimpin Indonesia ke depan. Material ini menjadi penting oleh Partai Garuda dan karena Partai Garuda jelas mempunyai legal standing yang jelas untuk mengajukan uji material ini. Dan kami ingin memberikan tempat yang seluas-luasnya kepada seluruh potensi yang ada di Republik ini untuk mencalonkan dan menjadi pimpinan. Dan tidak membatasi kepada mereka yang memang saat ini mungkin sedang duduk di pemerintahan atau di kabinet Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Koirunisa Nur Agustiati menilai, menteri yang maju jadi calon presiden tetapi tidak mengundurkan diri bisa mengganggu tugas dan kerja presiden karena menteri merupakan pembantu presiden. Bahkan menurut Koirunisa bisa ada persaingan dengan presiden. Koirunisa menambahkan, menteri yang jadi calon presiden juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan memanfaatkan program kementerian sebagai ajang promosi diri. Beberapa nama menteri di kabinet Jokowi Ma'ruf Amin memang masuk radar lembaga survei. Survei Parameter Politik Indonesia menunjukkan beberapa nama menteri yang mendapatkan elektabilitas calon presiden antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sementara nama lainnya yang masuk survei dan mendapatkan elektabilitas sebagai calon wakil presiden, yakni Menteri BUMN Erick Thohir yang digadang-gadang akan berkontestasi pada Pilpres 2024. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto hampir pasti untuk berkontestasi pada 2024. Karena Partai Golkar sudah menetapkan Erlangga sebagai calon presiden yang akan diusung. Menanggapi putusan MK itu, Presiden Jokowi mengaku akan mempertimbangkan kinerja menteri dan pemerintahan sebelum memberikan cuti pada menteri yang maju Pilpres 2024. Ya, tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan. Tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak. Tim Liputan CNN Indonesia.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan masuk ke segmen Electionpedia. Kita akan menganalisis bagaimana hasil survei tentang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden dan elektabilitas para tokoh, termasuk sejumlah menteri di kabinet pada Pilpres 2024. Saya akan tunjukkan di slide yang pertama. Ini adalah tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden periode survei 13 sampai 20 September 2022 versi lembaga survei Indikator Politik Indonesia. Dan ini baru dirilis tanggal 2 Oktober kemarin. Kalau kita lihat di sini ada yang sangat puas terhadap kinerja presiden 13,7%, kemudian yang cukup puas adalah 53,4%, yang kurang puas 25,3%, kemudian yang tidak puas 5,5%, sementara tidak tahu atau tidak menjawab ada sekitar 2%. Jadi kalau misalnya di total yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi adalah sekitar 60,2%. Nah, apakah kemudian tingkat kepuasan terhadap presiden ini akan berbanding lurus dengan tingkat kepuasan ataupun elektabilitas para menteri yang berpotensi untuk maju capres dan juga cawapres pada Pilpres 2024? Kita akan lihat berikutnya. Ini adalah elektabilitas calon presiden, sekali lagi periode survei 13 sampai 20 September 2022 versi Indikator Politik Indonesia. Di sini ada beberapa tokoh, ada 10 tokoh ya yang memang kita tampilkan berdasarkan hasil survei indikator. Kita akan lihat yang menteri-menterinya Pak Jokowi berpotensi untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Ada nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian ada nama Menparekraf Sandiaga Uno, ada Menteri BUMN Erick Thohir, dan juga ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Kalau kita lihat di sini Pak Prabowo sebagai Menhan posisinya di survei cukup tinggi 22,5%, tapi masih agak jauh bedanya dengan Ganjar Pranowo di angka 30,2%. Terus kemudian ada Anies Baswedan 18,2, Ridwan Kamil 7,8, Agus Harimurti 4,4, Sandiaga Uno yang menjadi cawapresnya Pak Prabowo pada 2019 dan sekarang menduduki posisi sebagai Menparekraf di angka 3,5%, cukup tinggi modalnya. Puan Maharani 3,2, Erick Thohir Menteri BUMN newcomer di kabinetnya Pak Jokowi ternyata punya elektabilitas 1,4% yang bisa menjadi modal. Siapa tahu Erick Thohir bisa maju dalam kontestasi Pilpres. Kalau jadi capres mungkin agak sulit, jadi cawapres dengan modal 1,4% dan juga logistik yang cukup besar. Kemungkinan Erick Thohir bisa punya peluang untuk menjadi cawapres. Kemudian ada Muhaimin 1,3, Ketua Umum Golkar sekaligus Menko Perekonomian Erlangga Hartarto 0,3%. Ini adalah Ketua Umum Golkar yang sudah memutuskan untuk maju dalam kontestasi Pilpres dan Partai Golkar juga sudah mengusung Erlangga, tapi sayang sekali elektabilitasnya hanya 0,3%, tapi Golkar sudah berkoalisi dengan PAN dan juga P3 punya tiket full, ada satu tiket untuk maju capres, tapi apakah elektoral 0,3% itu bisa membuat Erlangga Hartarto maju dalam kontestasi Pilpres, kita tidak tahu. Itu tadi menteri-menterinya Pak Jokowi yang berpotensi untuk maju. Prabowo, Sandiaga Uno, Erick Thohir dan juga Erlangga Hartarto dengan elektoral ya yang cukup lumayan di posisi survei. Survei berikutnya, slide berikutnya kita lihat. Ini adalah elektabilitas calon wakil presiden periode yang agak baru 24 September sampai 7 Oktober 2022 versinya Litbang Kompas. Ini adalah tokoh-tokoh yang bertengger di puncak survei cawapres. Ada nama beberapa menterinya Pak Jokowi juga yang bertengger di puncak survei cawapres. Sandiaga Uno, Menparekraf, kemudian Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Erick Thohir, Menteri BUMN Tri Risma Harini, Menteri Sosial juga masuk. Kemudian jadi ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. 4 juga untuk berpotensi maju cawapres menterinya Pak Jokowi. Ridwan Kamil kita lihat angkanya 11,5%. Sandiaga Uno sebagai cawapres cukup tinggi 10,6%. Artinya pada saat pemilu 2019 efek elektoralnya masih nempel sampai sekarang meskipun Sandiaga Uno menjadi Menparekraf. Kemudian Anies 9,3, Ganjar Pranowo 7,3, AHY 6,6, Prabowo Subianto Menteri Pertahanan 4,4%. Lebih tinggi sebetulnya elektoral Pak Prabowo sebagai capres ketimbang cawapres. Menteri Sosial Tri Risma Harini 2,5%. Ini kalau di survei-survei lain nama Bu Risma tidak begitu muncul, tapi di survei Litbang Kompas Menteri Sosial Tri Risma Harini punya modal 2,5% untuk bisa diusung sebagai cawapres. Apakah ada partai yang mau? Kita tidak tahu karena PDI Perjuangan sedang terjebak dari Ganjar Pranowo dengan juga Puan Maharani.
Menteri BUMN Erick Thohir dengan modal 2,4% ini lebih tinggi dibandingkan surveinya sebagai capres yang tadi 1,4. Jadi Erick Thohir mungkin peluangnya juga cukup besar bisa diusung sebagai cawapres oleh tokoh-tokoh Kofifa 1,7 dan Puan Maharani 1,4. Apakah menteri-menterinya Pak Jokowi yang saat ini duduk di kabinet yang punya peluang untuk maju sebagai capres ataupun cawapres akan punya etika ataupun budaya mengundurkan diri kalau memang berkesempatan untuk maju dalam kontestasi, atau ya etika dan juga budaya malunya sudah tidak ada sehingga maju saja tanpa perlu mengundurkan diri tapi izin saja. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber yang sudah hadir di studio, tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Mahkamah Konstitusi memutuskan menteri tak perlu mundur dari kabinet jika hendak mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres di pemilu 2024. Menteri hanya perlu meminta persetujuan dan izin Presiden Jokowi jika ingin maju kontestasi Pilpres. Aturan menteri boleh nyapres tanpa mundur berpotensi memicu konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang serta tidak etis. Menteri maju nyapres boleh saja, tetapi semestinya mundur sukarela demi mengutamakan kepentingan publik. Nah, malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung ada tenaga ahli utama KSP, Bang Ali Muhtar Ngabalin. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jauh datang dari istana. Alhamdulillah. Untuk bisa ke rumah kami di Political Show. Oke. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Mas Ferry Juliantono. Selamat malam, Mas Ferry. Selamat malam, Rifana. Terima kasih sudah hadir. Ada Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat malam, Mbak Bibip. Selamat malam. Dan Direktur Lingkar Madani, Bang Rey Rangkuti. Udah 2 episode nih bareng sama Bang Rey sebagai perwakilan masyarakat sipil. Selamat malam, Bang Rey. Selamat malam. Dan bergabung juga seperti biasa melalui sambungan virtual Senat Mahasiswa FISIP Universitas Mustopo. Teman-teman dari Mustopo, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Nanti boleh bertanya dan juga mengkritik mungkin ya kebijakan-kebijakan dari Presiden, karena di sini ada penyalurannya, Bang Ali Muhtar Ngabalin. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Malam. Oke, nanti boleh tanya ya. Langsung saja kita akan mulai. Saya mau ke Mas Ferry. Mas Ferry, tanggapan dari Partai Gerindra setelah adanya putusan MK yang membolehkan bahwa menteri maju capres, cawapres tanpa perlu mundur, seperti apa? Ya, itu karena merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi dari jawaban judicial review yang diajukan oleh masyarakat. Jadi ya kita hormati keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan sebenarnya memang bagi kami sebenarnya kan juga merupakan hak konstitusional bahwa siapapun kandidat menjadi mencalonkan atau dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik itu merupakan hak konstitusional. Tetapi kita juga mengetahui bahwa penggunaan fasilitas, kemudian penggunaan waktu yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab menteri atau pejabat setingkat menteri itu memang harus dibatasi. Oleh karena itu memang sebenarnya ini keputusan yang sebenarnya sepenuhnya bergantung pada keputusan presiden, karena usernya kan sebenarnya presiden. Kalau konteksnya sekarang menteri ini, sepanjang presiden menganggap bahwa yang bersangkutan kalau mau mencalonkan atau dicalonkan itu tidak mengganggu kinerja pemerintahan, ya mungkin nggak apa-apa. Oke, jadi Gerindra bahagia ya Pak Prabowo atau Pak Sandi nggak perlu mundur kalau mau maju dalam Pilpres 2024. Biasa aja Mbak Rifana. Jadi memang akhirnya berpulang kepada presiden sebagai pimpinan kabinet gitu. Apakah memang perlu cuti atau segala macam? Tapi misalkan presiden menganggap bahwa tidak perlu mengundurkan diri atau mengajukan cuti dan tetap profesionalitasnya bisa dilakukan dan tidak ganggu kinerja, menurut saya sih mungkin itu penafsiran dan tanggapan kami terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun izin dan juga persetujuannya datang dari presiden, tapi kesadaran dari Gerindra sendiri nanti terhadap kader-kadernya, terutama yang menteri Pak Prabowo dan juga Pak Sandi, lebih baik ya mereka cuti saja gitu ya? Ya, itu tergantung juga, makanya lihat, karena kan sebenarnya tergantung dari presidennya. Kalau memang misalkan melakukan kegiatan yang kemudian dirasakan harus melakukan cuti, itu ya mungkin yang bersangkutan, misalnya menteri yang bersangkutan bisa
bicara dengan presiden, kemudian presiden mempunyai pertimbangan bisa Yang mau kemudian maju capres menyetujui. kan Pak Prabowo sama Ya, Bang Sandi, kok tentu- lemparnya ke presiden? Ya presiden karena Yang, memang yang menjalani double job itu bukan karena presiden tapi kan bisa juga menterinya. gini, yang misalnya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, kemudian karena meskipun oleh Mahkamah Konstitusi tidak harus mundur, tapi misalkan menggunakan waktu-waktu yang memang tidak mengganggu jadwal jabatan beliau sebagai Menteri Pertahanan kan juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi soal double job nanti saya akan tanya, soal profesionalitas nanti saya akan tanya. Saya mau ke Mbak Bibip. Mbak Bibip, keputusan MK menurut Mbak Bibip bagaimana melihatnya? Ini sudah sejalan dengan suara publik atau memang sangat disayangkan bertentangan dengan kepentingan publik dan suara publik, Mbak Bibip? Sebenarnya tidak sejalan ya, karena saya kira kita punya masalah besar di soal etik dan juga habitus politik kita yang sebenarnya belum matang, bahkan sampai ada komika yang ngasih tutorial mundur karena kita belum terbiasa soal mundur-mundur itu. Nah, tapi begini yang harus dipahami juga, sebenarnya putusan 68 2022 itu memasukkan menteri. Sebelumnya memang sudah banyak termasuk pimpinan DPR, misalnya Mbak Puan nanti juga nyalon, kemudian Pak Ganjar karena gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati semuanya itu sudah ada di pasal 170 Undang-Undang Pemilu, kemudian MK menambahkan menteri atau pejabat setingkat menteri. Nah, tapi saya kira lepas dari menteri itu ya, saya kira kecuali presiden sebenarnya memang sebaiknya diberikan jalan atau dipaksa untuk cuti paling tidak. Karena kita akan berbicara soal benturan kepentingan, tidak hanya penggunaan fasilitas tapi juga penggunaan pengaruh. Dan ini yang luar biasa besar di Indonesia sekarang begitu ya. Jadi saya kira mestinya Mahkamah Konstitusi tidak membuka peluang menyerahkan keputusan ini pada orangnya sendiri ataupun kepada presiden. Karena aturan harus dipaksa melalui aturan main dan itu sangat biasa dalam sebuah negara Harus yang dipaksa belum sebetulnya, matang. harus cuti begitu ya dalam keputusan MK-nya. Tapi kan dalam keputusan MK-nya tidak ada paksaan seperti itu. Tidak ada dan sebenarnya itu berangkatnya dari undang-undangnya. Seperti saya katakan tadi putusan MK-nya itu sendiri memasukkan menteri. Tapi sebelumnya itu satu deretan jabatan itu di pasal 170 memang sudah ada. Jadi patut juga kita menyalahkan politisi yang membuat Undang-Undang 7 2017 itu karena memang sudah ada di situ. Politisi adalah anggota partai politik yang punya Betul, ketua umum yang persis. ketua umumnya punya jabatan di kabinet berkepentingan untuk maju dalam kontestasi Pilpres. Saya mau ke Bang Ali. Nanti saya bahas soal etika mundur ya, tapi Bang Ali soal kinerja para menteri yang duduk di kabinet yang berpotensi untuk maju capres cawapres tanpa perlu mundur, menurut Anda, menurut Istana tidak akan mengganggu kerja presiden ya? Kalau dengar dari pernyataan presiden, kan prioritas bagi para menteri, apakah dia calon presiden, apakah dia calon wakil presiden, yang diprioritaskan adalah bagaimana kinerjanya kan. Jelas itu materinya. Kan selama ini juga berjalan biasa saja. Tinggal nanti dilihat dalam dua hal, apakah dalam tugas dan kewenangannya itu kemudian mengabaikan tugas-tugas di pemerintahan. Kemudian yang kedua yang tingkat kekhawatiran kita itu apakah dengan jabatannya sebagai menteri atau setingkat menteri itu kemudian mengkapitalisasikan. Nah itu loh, itu yang penting untuk kita semua harus amati dan penting untuk kita semua harus melakukan kontrol itu. Tidak saja bapak-bapak dari partai atau kami dari istana atau Mbak Yu yang ahli ini dengan Mbak Mas Rai yang pengamat ini, tapi kita semua punya tanggung jawab karena kita harus memajukan demokrasi ini yang baik. Jangan juga nanti para menteri atau setingkat menteri itu kemudian mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya. Saya kira itu tidak. Tapi tidak ada kekhawatiran ya di istana bahwa para menteri ini yang rangkap jabatan ataupun bekerja dua kaki ini akan mengganggu kinerja presiden. Jangan pakai istilah dua kaki, Rifana. Masa nggak punya kekhawatiran bahwa Gini. kinerja pemerintahan akan terganggu? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, semua sistemnya ada. SOP-nya ada, sistem operasionalnya ada, mekanisme kontrolnya ada. Kalau hari ini kemudian mereka adalah tokoh-tokoh kader-kader terbaik, kemudian difungsikan, dipakai untuk kepentingan publik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mekanisme kontrolnya terbuka loh. Baik, tapi tadi survei indikator menunjukkan ada penurunan kepuasan terhadap kinerja presiden, kinerja pemerintah. Kalau itu kan sudah biasa, naik turun, nyelam sampai dalam kolam-kolam renang semua sudah biasa. Jadi siap juga kalau misalnya nanti tambah turun. Makanya Rifana, sejak awal
keputusan presiden membentuk kantor staf presiden itu. Kapan waktu datang deh ke KSP, nanti lihat bagaimana mekanisme evaluasi kontrol yang dibuat oleh Pak Muldoko, itu jelas itu barang. Oke, Bang Rey, tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau menurut Bang Ali, jika para menteri yang akan maju capres cawapres tidak perlu mundur, tidak akan mengganggu kinerja presiden, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anda Ya khawatir dong kalau misalnya ada 4 menteri yang kemudian ikut kampanye dan kampanye itu berlangsung sampai 70 hari lebih dan 1 hari pun mereka sebetulnya nggak off dalam kampanye, artinya lebih dari 2 bulan menteri-menteri ini nggak bekerja untuk pemerintah. Ya, tanya lagi Bang Ali. Saya itu menjadi tim kampanye bukan untuk pertama kali. Saya udah berkali-kali dan saya dulu waktu Prabowo Hatta saya itu mengatur jadwal loh. Tapi Pak Prabowo bukan menteri pada saat itu. Pak Hatta mengundurkan diri Yang dalam saya mau posisinya maksudkan sebagai itu Menko begini, Perekonomian. seluruh perangkatnya itu adalah orang-orang yang aktif bekerja. Makanya kami atur pada waktu itu hari Kamis atau Jumat malam dia mulai bekerja. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin pagi dia sudah ada di ruangan. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu kampanye. Tidak ada yang tidak bisa. kerja. Di Republik ini tidak ada yang tidak bisa. Semua mekanisme Memang nggak ada yang nggak bisa. Wong 2 menteri aja nggak mau mundur, padahal nggak aktif, nggak bisa kok di Indonesia ini. Apa yang nggak bisa? Ya kan? Ini persoalannya kan bukan soal bisa nggak bisa. Persoalannya apakah itu rasional, apakah itu etis, apakah itu efisien, itu persoalannya. Tapi kalau soal bisa nggak bisa, ya lawan Pak Jokowi jadi kawan Pak Jokowi di pemerintah aja juga bisa di Republik ini. Fakta itu fakta. The true story. Oke, Ketua Umum Anda bisa menjalankan tadi kampanye hanya Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian Senin sudah kembali lagi bekerja. Ini kan kampanyenya pendek sekali, cuma 75 hari. Mas Ferry, bagaimana kemudian bisa membagi waktu pada kenyataannya kan akan sulit? Iya, saya rasa kan kalau dari sekarang November sampai dengan penetapan secara definitif itu kan masih bulan apa? Oktober ya. Pendaftaran baru Oktober 2023. Kemudian baru jadwal kampanyenya itu. Nah, itu kan masih panjang. Jadi yang bisa dilakukan oleh seorang kandidat ketika yang bersangkutan jadi menteri dengan misalnya dari sekarang sampai dengan Oktober kan bisa secara profesional memisahkan antara melakukan fungsi sebagai menteri membantu presiden tapi juga bisa melakukan kegiatan yang tidak kemudian menggunakan waktu dan fasilitas yang ada. Ya kalau itu kan kita nggak bicara. Kita ini kan bicara sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon presiden. Kalau sekarang baca calon presiden nggak bisa kita apa-apain karena ketentuan yang disebut dengan masa kampanye itu yang 72 hari itu. Jadi kalau dari sekarang sampai misalnya nanti penetapan pasangan calon nggak dihitung karena tidak termasuk dalam kategori yang disebut dengan masa kampanye gitu loh. Mbak Bibip, ini posisi menteri-menterinya Pak Jokowi ini agak krusial ya. Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Pertahanan Pak Prabowo, Menteri BUMN Pak Erick Thohir, Menparekraf Pak Sandiaga Uno. 4 menteri ini kan posisinya cukup penting dalam sistem ketatanegaraan kita, dalam sistem pemerintahan kita. Ini bagaimana kalau misalnya nanti mereka-mereka ini cuti, posisinya terbengkalai, itu bisa dibayangkan nggak chaosnya akan seperti apa? Mestinya begini, kita harus tambahi juga, jangan ada capres-capres itu. Karena boleh jadi dari sekian menteri ini ada yang ikut jadi caleg lagi. Dia kan kampanye juga. Atau mereka akan dipergunakan juga jasanya oleh partai politik ya untuk ikut kampanye kepada presiden dan wakil presiden. Jadi sebetulnya kalau dilihat komposisi Presiden Jokowi yang hampir 70% anggota kabinet, besar dugaan kita yang 70% itu akan dilibatkan dalam kampanye nanti pada pemilu 2024. Karena menteri maju caleg pun tidak perlu mundur ya. Kalau tidak perlu mundur. Tidak perlu mundur sama seperti 2019 kemarin. Silakan Mbak Bibi. Dan saya kira kita juga harus perhatikan soalnya itu bukan sekedar efisiensi kerja ataupun efektivitas kerja, tapi juga soal etik. Jadi dan untuk mengontrol, katakanlah misalnya begini, oke kita mau memastikan bahwa hanya Jumat, Sabtu, Minggu untuk kampanye dan lain sebagainya. Tapi siapa yang bisa memastikan, siapa yang bisa memisahkan kapasitas pengaruhnya sebagai menteri untuk melakukan kampanye dengan apa yang dia kerjakan sebagai menteri, itu satu. Itu nanti kita bahas lebih dalam tuh segmen berikutnya. Soal bagaimana mereka di kabinet kalau misalnya semuanya maju capres, cawapres, cuti, ini chaosnya akan seperti apa tuh nanti kabinetnya Pak Jokowi, pemerintahannya Pak Jokowi? Dari 4 dari 35 saja kan sudah 10% tuh sebenarnya ya. Itu saja sebenarnya akan membuat kabinet nanti jalannya tidak akan sempurna. Jangan lupa Menhan itu juga salah satu dari triumvirat. Jadi posisinya juga sebenarnya walaupun nggak ada yang lebih tinggi ya dibanding yang lain, tapi dia memegang posisi yang sangat penting. Nah jadi saya kira tentu saja akan sangat terjadi
terjadi kekacauan dalam pelaksanaan. Oke, Bang Ali, akan terjadi kekacauan, ini akan pincang kabinetnya Pak Jokowi kalau misalnya menteri-menterinya pada maju capres, cawapres nggak perlu mundur, tapi hanya cuti, terus kemudian yang lainnya pada maju caleg, nggak perlu mundur juga, gimana? Menteri itu kan pertama jabatan politik, yang kedua adalah tugas-tugas tentang fungsi manajerial. Dia punya dirjen, dia punya segala macam. Jadi dikasih aja semua ke aturan dirjennya, itu kalau sudah kayak ada gitu di nggak usah ada kementerian. menterinya. Kementerian negara, kementerian itu tugas manajemen. Bagaimana kemampuan leadershipnya, kemampuan manajemennya, dia mampu memanage. Kan itu tugas kerjanya itu. Karena mekanisme semua ada, anggarannya sudah ada, dirjennya ada, deputinya ada. Apa yang susah dengan kerja-kerja begitu? Kita aja seperti baru mau pemilu baru pertama kali di Republik ini. Oke, gimana tapi kalau sih, Rifana? berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya. Nggak ada mungkin kacau. Ada Berkaca kepada yang lalu-lalu itu. 2014 Pak Hatta Rajasa mundur loh. Dari posisi menteri, terus ada beberapa juga menterinya Pak SBY yang waktu itu ikut konvensi juga mundur. Ya baca regulasinya yang kemarin dengan yang sekarang. Regulasi yang kalau dulu, dipakai dengan regulasi kemarin tentu bicaranya seperti Rifana tadi. Tapi kan kita bicara dengan regulasi yang sekarang. Apakah mereka tidak punya hak demokrasi dalam menentukan masa depan Republik Indonesia? Itu orang-orang terbaik loh. Oke, tapi rakyat juga punya hak demokrasi. Karena itulah tadi saya bilang. Karena itu tadi saya bilang, Rifana, makanya tadi saya bilang, ada kekhawatiran kita terhadap bagaimana mereka mengkapitalisasi pangkat dan jabatannya untuk mempengaruhi tadi, mempengaruhi orang. Itulah mekanisme kontrolnya. Karena kita mau Indonesia ini bagus ke depan. Jadi kabinet nggak akan terganggu ya? Sudah pasti. Oke, Bang Rey. Ya, ini kan sebetulnya kalau sekarang ini terserah pada presiden. Kalau presiden merasa nggak terganggu ya sudah. Iya itu. Ya kan kira-kira gitu. Ini dari dulu saya suka ini Rai ini karena cerdas dia. Tapi apa akibatnya? Akibatnya ya apakah target-target presiden akan tercapai atau tidak? Dan apakah presiden akan membiarkan ketidaktercapaian itu? Itu pertanyaan kan. Yang kedua, apakah efektif juga kepada capres-capres ini kalau tetap mereka jadi menteri, mereka juga jadi capres? Belum tentu efektif. Dibandingkan misalnya dengan capres yang sama sekali tidak anggota menteri kan. Mereka bebas dia kemana-mana, ketemu dengan siapa-siapa. Lah menteri ini cuma 3 hari kampanye. Tapi 3 hari kampanye mau jadi presiden. Gimana logikanya? Kalau kita lihat semua ya, hampir di semua survei mengatakan, salah satu yang paling memungkinkan orang memilih calon presiden itu, dia merasa dekat dengan yang bersangkutan. Berarti semakin sering belusukan. Semakin sering ketemu orang, semakin dekat dengan orang, semakin banyak bertemu dengan orang, mendengar mereka, berbicara kepada mereka, potensi Anda dipilih makin baik. Nah ini cuma 3 hari mau jadi presiden. Jadi nggak efektif Mas Ferry kalau cuma 3 hari doang, nggak bisa ketua umum Anda jadi capres. Ini orang-orang public figure, orang-orang terkenal di Republik ini. Ya, tapi gua jawab deh, Fer, gua jawab. Oke, tapi itu tidak menghilangkan kewajiban mereka. Bukan soal kewajiban. Bukan. Orang-orang ini kan bukan baru jatuh dari planet Mars kemudian turun. Dia kan sudah public figure, dia tokoh nasional ada di Republik ini. Dengan tugas mereka tiap hari dari ujung Sabang sampai Merauke, Timur Barat semua sudah mereka datang. Jadi kalau kampanye itu dalam rangka membutuhkan rakyat, membutuhkan komitmen mereka. Rifana, apa lagi? Oke, Bang artinya Ferry, dijawab dulu. Kalau 3 hari aja emang bisa itu menyentuh dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote? Ya nggak bisa. Oke, terus tapi sekarang kalau lihat kembali ke itu? soal keputusan Mahkamah Konstitusi ini memang punya konsekuensi bahwa masyarakat tugasnya menjadi lebih berat tadi. Kenapa masyarakat jadi dirugikan? Karena bukan, dia harus ikut berperan supaya bisa para kandidat ini yang kemudian oleh keputusan Mahkamah Konstitusi ini bisa kemudian tidak harus mengundurkan diri untuk tidak menggunakan waktu dan kemudian fasilitas yang itu konsekuensinya itu. Kita bicara soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah keluar nih. Jadi ya kita kemudian menyesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi saya rasa sih gitulah. Dari 4 juga kan nggak semuanya 4 juga. 4 tadi yang disebut Rifana itu nama-nama yang muncul dalam survei. Tapi proses keputusannya kan belum tutup 4. Jadi nggak bisa 2, bisa 1 juga. Jadi sebenarnya nggak dieliminasi itu calonnya sama Mas Ferry. Ini sebetulnya kan apakah 4, apakah 2, apakah cuma 1 misalnya itu diskusi kita lepas dari soal itu dulu. Yang kita mau mengatakan itu kalau misalnya ada menteri 1 atau 2 yang tidak dapat optimal mengerjakan tugas-tugasnya selama masa kampanye, apakah yang lebih baik tetap menjadi menteri atau sebaiknya tidak? Itu pertanyaannya kan. Nah, lalu kita mendiskusikannya dengan mengatakan ada 2 caranya. Cara pertama adalah presiden menggantikannya karena dalam asumsi kita tidak akan efektif. Betapapun yang mengatakan bisa gitu ya. Sementara presiden sudah berulang kali juga mengatakan, "Hei menteri, fokus.
Artinya dalam kondisi hampir 100% waktu para menteri ini pun mengerjakan tugas-tugas mereka, presidennya ngeluh kok. Oke, ada kontradiksi berarti. Iya, apalagi kalau cuma 4 hari dari 7 hari. Gimana logikanya, Bung Ali? Oke, Bang Ali, ini gimana? Presiden udah ngeluh berkali-kali. Saya undang satu waktu nanti deh, apa besok apa minggu depan. Kan Begini. Saya mau bilang bahwa di setrumnya KSP itu bisa kita lihat dengan jelas tentang mekanisme kerja atau tingkat kepuasan kerja para menteri. Bagaimana mekanisme kontrolnya, bagaimana mengevaluasi terhadap program-program strategis nasional. Ini tadi yang Bapak Rai menyebutkan tadi, sehingga saya bisa menjawab bahwa ada para menteri atau bagaimana tugas-tugas kerjanya, ada di kantor staf presiden sebagai lembaga yang dibuat unit kerja presiden untuk bisa mengevaluasi terkait dengan program-program strategi nasional. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam posisi ini. Oke, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi presiden bolak-balik mengingatkan menterinya untuk fokus. Saya akan masuk ke lebih dalam soal abuse of power dan juga conflict of interest, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber ke Mas Ferry lagi. Mas Ferry, bagaimana kemudian memastikan bahwa kader-kader Anda yang duduk sebagai menteri di kabinet, ya kader dong, Pak Prabowo dan Pak Sandi kan kader dua-duanya. Komandan itu. Tuh, petugas partai sama. Kader partai, Pak Prabowo dan juga Pak Sandi ini tidak menyalahgunakan jabatannya di kementerian dan tidak menyalahgunakan anggarannya. Itu yang penting tuh. Bagaimana bisa menjamin itu? Kalau Pak Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, sudah resmi dicalonkan. Tapi kalau Pak Sandiaga Uno baru muncul namanya di kan ditimbang-timbang partai lain. Nah, kita bicara Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto tingkat pengenalan publiknya sekarang sudah 99% rasanya rakyat Indonesia tahu tentang Pak Prabowo. Bahkan oleh karena itu sebenarnya Pak Prabowo sekarang konsentrasi di dalam pekerjaannya tanpa harus tanpa harus mengenalkan lagi dirinya ke publik, itu sebenarnya juga menjadi ukuran oleh pemilih masyarakat bahwa hasil kinerjanya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu bisa menjadi ukuran bagi pemilih untuk memberi pertimbangan untuk mendukung atau tidak kepada Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang kebetulan juga menjadi kandidat yang diperbolehkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk tidak harus mengundurkan diri. Tapi kembali sekali lagi ini keputusannya memang tergantung dari Pak Presiden sebagai dalam istilah saya sebagai user yang kalau memang dirasakan perlu bahwa yang bersangkutan Pak Prabowo dalam hal ini harus mengajukan cuti atau lain sebagainya, ya saya rasa beliau berdua akan membicarakan itu. Tapi jika dirasa tidak perlu untuk mengajukan cuti, ya sepanjang Pak Presidennya nggak keberatan dan tidak mengganggu kinerja, tanggung jawab sebagai Menteri Pertahanan yang bisa dilaksanakan sebaik-baiknya oleh Pak Prabowo dan kemudian juga bisa melaksanakan amanat sebagai orang yang dicalonkan dan mencalonkan diri, itu juga merupakan hak konstitusionalnya Pak Prabowo Subianto, tidak melanggar aturan. Menurut saya sih oke-oke aja. Yang saya tanya bukan soal pengenalan ke masyarakat, yang saya tanya adalah bagaimana kemudian Gerindra menjamin bahwa ketua umumnya Pak Prabowo yang akan maju dalam kontestasi Pilpres tidak menyalahgunakan wewenangnya dan anggaran Kementerian Pertahanan. Ya kalau itu kan gampang. Gimana? Bisa dilaksanakan seperti tidak di luar jam kerja. Mungkin nanti akan diatur hari jadwalnya yang ya tentu kita juga akan ikut rambu-rambu yang diperkenankan oleh KPU dan lain sebagainya. Jadi tentu kita pasti nggak akan nabrak itu. Dan kalau kekhawatiran teman-teman yang ada semacam potensi abuse of power, ya tinggal kita sama-sama untuk saling mengingatkan itu kan. Karena saya rasa tugas kita bersama lah untuk melaksanakan supaya Pilpres atau pemilu 2024 ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Saya mau tanya ke Bung Ferry, mengapa pilihannya Pak Prabowo tidak mundur kalau misalnya jadi calon presiden? Ya menurut saya itu kan juga masih relatif, karena menurut saya sepanjang misalkan tenggang waktu dari mulai
sekarang sampai dengan Oktober ketika definitif, kemudian nanti definitif sampai dengan Februari itu tidak mengganggu, menurut saya memang bisa jadi pertimbangannya tetap bisa melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Menteri Pertahanan. Kenapa pilihannya tidak mundur? Menurut saya itu jawaban yang tidak bisa dijawab sekarang kan, Mas Rey. Kenapa Nanti nggak bisa? ya Itu kalau kan sekarang sesuatu yang bisa sekarang tugas juga haknya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan juga. bukan soal hak. Pak Kalau Prabowo secara mengatakan etis, begini. sekarang melakukan saya tugas dan merasa- fungsinya sebagai menteri dulu. Iya, kita bicara setelah nanti Ya, definitif. kita tunggu Gitu nanti. loh. Ya, Jadi sekarang kita apakah bicaranya tidak direncanakan masih lama dari banget, sekarang? Pak Rai. Itu kan Apakah nanti- tidak direncanakan dari sekarang? Kalau saya, kata Pak Prabowo, maju sebagai calon presiden, saya akan mengundurkan diri sebagai menteri. Nah, itu nanti Sebagai kita- contoh kepada menteri-menteri yang lain, sebaiknya melakukan hal yang sama. Ya, Misalnya begitu kan? Itu terlintas bisa. gak sih di pikiran Gerindra sebetulnya? Ya. Bahwa lebih baik mundur saja sebagai contoh edukasi politik yang baik gitu. ya bisa kita pertimbangkan, tapi juga sepanjang keputusan Mahkamah Konstitusi ini juga membolehkan, menurut kita ya Iya, dilaksanakan dulu. Oke. Kan itu juga masih nanti gitu loh. Belum tentu mengganggu juga kinerjanya, belum mengganggu juga, belum apa namanya, Belanda belum masih harus jauh, Iya, Belanda jadi masih kenapa jauh. harus jawab Sekarang sekarang? berencana. Oke. Ya nggak perlu juga. Oke, Bang Ali, bagaimana kemudian Istana menjamin bahwa tidak ada konflik of interest ataupun abuse of power, terutama penggunaan anggaran ya? Karena ini Ada 3 hal. Pertama, mekanisme itu ada di KPU. Iya. Semua rujukannya pasti berdasarkan regulasi yang ada. Yang kedua, Bapak Presiden menyebutkan bahwa para menteri itu tetap akan dilakukan evaluasi. Evaluasi kinerja di tim itu, makanya tadi saya bilang kantor staf presiden itu menyiapkan itu tadi. Evaluasi terhadap kinerja para menteri yang calon presiden itu. Iya. Dan yang ketiga, karena keputusan Mahkamah Konstitusi, saya kira nanti Mbak Ayu bisa juga bantu menjelaskan kepada publik biar tercerahkan juga. Saya kira keputusan itu masuk dalam istilah final and binding. Terkait dengan apa? Terkait dengan hak-hak demokrasi terhadap para menteri ini yang calon presiden. Rifana, mereka ini orang-orang baik, tidak usah ragu. Oke, Mbak Bibi, emang semudah itu ya Mbak? Dengan indikator-indikator yang tadi disebutkan oleh Bang Ali. Jadi ya segampang itu memang. Tidak ada penyalahgunaan untuk mengukurnya. Tentu saja tidak semudah itu ya, karena yang namanya potensi abuse of power itu bentuknya bisa banyak. Ya. Karena penggunaan anggaran kan juga kita tidak bisa langsung lihat misalnya katakanlah ada penugasan untuk Pak Prabowo sebagai menteri misalnya ke Kendari misalnya. Tapi kemudian setelah itu nggak pulang ke Jakarta tapi diteruskan dengan kampanye. Sebenarnya kan itu sudah masuk dalam bentuk penggunaan anggaran negara untuk tujuan pribadi. Tapi kan itu juga sulit untuk dibicarakan secara tindak pidana korupsi. Iya, karena kan auditnya kan tidak sedalam itu. Jadi saya kira kenapa sebabnya ada etik, justru kan karena ada bagian-bagian yang memang sulit sekali untuk disentuh secara hukum. Dan ini yang Bagus kita ini, belum bagus. punya. Dan saya kira karena itu sebenarnya pilihannya cuma 2, entah diganti oleh Pak Jokowi, jadi reshuffle sekalian orang-orang yang nanti akan menjadi definitif menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, Ini bagus ini, atau Rifana. mereka mundur. Saya setuju Dan ini. menurut saya justru inilah saatnya di mana jadinya nanti masyarakat bisa melihat etikabilitasnya calon-calon presiden dan calon wakil presiden itu. Siapa yang nggak berani mundur berarti nggak patut untuk dipilih. Kalau berarti dia membiarkan ada potensi abuse of power yang mungkin akan dia lakukan. Oke, Bang Rey silakan. Itulah makanya mestinya kan pertanyaan kita dari awal itu, mengapa para pembuat kebijakan tetap menyebut bahwa para menteri itu harus mundur kalau mencalonkan diri sebagai calon presiden. Itu dulu pertanyaannya. Mestinya menurut saya Mahkamah Konstitusi lacak itu dulu, pikiran itu dulu. Kenapa para pembuat kebijakan mengatakan dihususkan kepada menteri tidak boleh jadi, kalau maju calon presiden nggak boleh nggak mundur, harus mundur gitu. Karena apa gitu? Karena ada 2 lapisan di situ. Lapisan pertama, pada saat mereka itu menjabat sebagai menteri, mereka itu adalah orang yang di bawah tangan presiden. Kan kira-kira gitu. Yang kedua, pada saat yang bersamaan dikhawatirkan ketidakcocokan politik. Coba Anda bayangkan, nanti Pak Prabowo misalnya kalau jadi calon presiden yang definitif, dia kampanye pakai apa? Kalau dia menyerang Pak Jokowi kan tidak mungkin, mungkin dia menterinya. Misalnya begitu ya. Atau dia mengumpulkan sesuatu yang baru, orang kan mengatakan, Pak Prabowo Anda nggak kerjakan, mau ada menteri kok. Gitu. Itu yang saya sebutkan. Oleh karena itulah kemudian mungkin salah satu filosofi mengapa
menteri-menteri ini kemudian dilarang untuk kampanye dalam masa jabatan mereka sebagai menteri, mempertimbangkan itu. Nah, iya, oleh karena itu pertanyaan di luar soal penggunaan fasilitas negara, kalau itu susah, ya saya kan kemarin mengadukan salah satu ketua umum partai politik ke Bawaslu, meskipun akhirnya ditolak oleh Bawaslu kan, karena menurut saya ada praktek kampanye politik yang sudah sampai pada taraf apa yang saya sebut sebagai politik uang, gitu kan, karena ya, menteri terus bagi-bagi minyak goreng dan seterusnya itu gitu kan. Nah, itu hampir sulit untuk dipisahkan gitu. Sekarang aja kalau kita lihat ya, sebetulnya pertanyaannya, ini sudah ada calon presiden yang sudah dideklarasikan oleh partai politik, lalu kunjungan kemana-mana, kan udah mulai sebetulnya kampanye. Pertanyaannya dana kampanyenya dari mana? Kan kita nggak tahu. Nah itu juga nanti yang akan sulit kita lakukan. Menteri-menteri ini mungkin akan banyak sekali kunjungan ke daerah atas nama kunjungan. Tapi pada saat yang bersamaan, kunjungan itu sebetulnya dalam kerangka mobilisasi politik yang kalau dikejar, mereka akan mengatakan saya kunjungan resmi negara kok. Jadi ada dalihnya ya. Ada dalihnya dan seterusnya. Oke Bang Abalin, sulit untuk mendeteksinya karena sudah bercampur itu tadi yang disampaikan oleh susah kalau rasionalisasinya ada calon kandidat berkampanyenya seorang kandidat presiden, umpama sini tadi seperti menyerang presiden, nggak ada lagi urusannya dengan Jokowi, udah kelar. Kalau karena dia menterinya, terus kan apa urusannya? Bukan apa urusannya menyerang pemerintah. Dia mau maju menjadi calon presiden. Ya kan? Tidak ada urusannya antara menteri hari ini karena dia menterinya Jokowi, kemudian dalam kampanye tidak bisa menyerang pemerintah. Apa urusannya? Artinya tidak ada rasionalitas berpikir. Yang saya setuju tadi bagus dari Mbak Yu itu menyangkut sekali jalan tadi. Dia jalan tugas menteri, kemudian sekaligus jalan untuk kampanye. Saya kira saya sudah mencatat dengan baik dan saya akan menjadikan ini sebagai poin yang masuk. Serius, saya sangat setuju ini tadi. Bagaimana menghindari? Karena itu kita negara ini membutuhkan orang-orang pintar, doktor seperti Mbak Yu ini supaya memberikan masukan kepada kita. Bisa mengawasi sekian iya pasti dong. Ini kan untuk kepentingan negara, Rifana. Tidak boleh dia orang mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya. Kalau kita baca ya dasar pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi itu, kan menteri ini pejabat negara sama dengan bupati. Rai, persoalannya begini Rai. Persoalannya salah satu, ini beliau ahli hukum tata negara. Yang menurut saya agak kurang dikejar, beda dong derajatnya. Menteri itu kapan berhenti bisa diganti. Tapi kepala daerah, misalnya gitu ya, entah itu gubernur, bupati, macam-macam berhenti karena kampanye, siapa yang menggantikan? Kan itu alasan yang konstitusionalnya mengapa mereka tidak sampai harus digantikan ketika mereka kampanye, sama seperti presiden. Kalau kampanye boleh nggak berhenti? Haruskah, wajibkah dia berhenti? Nggak berhenti. Kalau presidennya berhenti gara-gara kampanye, lah republik kita tanpa presiden. Ya itu kan masalahnya kan. Karena kita punya pengalaman itu. Itu yang saya punya pengalaman. User utamanya itu Presiden Jokowi. Itulah. Kita punya pengalaman ada presiden yang dia calon lagi. Nah, ini kan logika Bang Ali ini masuk lagi. Itu justru kita mengatakan membedakan itu Bang Ali. Mengapa presiden tidak harus cuti kalau kampanye dengan menteri cuti dengan kampanye? Karena menteri itu jabatan di bawah presiden. Kapan waktu dia mau berhenti diganti selesai. Coba baca pertimbangan. Tapi sebaliknya kalau presiden harus cuti sebagai presiden karena ia kampanye, republik dipimpin siapa? Itulah pertanyaannya. Oleh karena itulah menurut saya salah satu dasar pertimbangan mengapa menteri itu diwajibkan mundur sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Karena itu jabatan politik yang bisa diganti kapan waktu. Bukan begitu kan. Tapi negara itu. mudaratnya dia kalau. Tapi saya mau tunjukkan ini sikapnya presiden. Tapi jawab dulu, silakan Bang Ali. Dua hal yang berbeda. Yang pertama begini. Ketika kita bicara tentang keputusan Mahkamah Konstitusi, maka dia merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira juga Bang Rai dan Mbak Yu juga tahu itu. Karena itulah maka posisi Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang tentang pemilu menentukan istilah pejabat negara. Iya kan? Pejabat negara juga itu kan ada yang memang diangkat seperti tadi Bung Rai bilang, ada juga yang karena dipilih. Artinya apa? Kita punya pengalaman, segudang pengalaman untuk mengatur itu. Makanya dari awal tadi saya bilang, yang tingkat kekhawatiran kita tadi ada penjelasan Mbak Yu itu adalah jangan sampai menteri ini mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya untuk kepentingan kampanyenya. Makanya dibuat regulasi. Itu yang saya maksudkan. Itu yang saya maksudkan tadi Bang Ali.
mengapa para pembuat kebijakan membuat aturan ini? Karena undang-undang maksudnya? Iya, dahulunya sebelum diputus oleh Mahkamah Konstitusi ya. Mengapa dilarang menteri-menteri itu kampanye? Karena mereka udah punya asumsi kalau menteri-menteri ini dibiarkan kampanye punya potensi yang sangat besar terhadap penggunaan kekuasaan dan fasilitas negara. Baik. Saya ingin Gitu loh tunjukkan kira-kira, ya, Bang kita Nali. udah ribut di sini tapi user utamanya adalah Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan ada 2 kali yang mengisyaratkan beberapa hal, mungkin nanti kita bisa menanggapi. Ini yang paling baru, Gres tadi siang. Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan ini di acara HUT Partai Perindo. Pidatonya kira-kira seperti ini, 2 kali di Pilpres juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Ini hari ini, ada satu lagi quotes-nya. Oke, ini yang berikutnya. Ini sebelumnya pada saat acara Indo Defense. Sudah sejak awal kok restu-restu, sejak awal saya sampaikan saya mendukung beliau. Ini beliau nih maksudnya Pak Prabowo Subianto. Mas Ferry, ini Presiden udah restu kayaknya sama Ketua Umum Anda, udah maju aja meskipun sebagai pembantunya mungkin penerusnya ya Ketua Umum Anda. Gimana Gerindra? Terima kasih Pak Jokowi. Alhamdulillah. Ini legalitas sudah langsung berarti. Saya baru dengar kali ini Bung Ferry berterima kasih kepada Pak Jokowi. Ya, saya rasa itu tidak terlepas juga dari sikap Pak Prabowo Subianto meskipun pernah bersaing berkompetisi di Pilpres 2014-2019, tapi ketika Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan membantu tugas Pak Jokowi sebagai Presiden, tentu juga kemudian menimbulkan satu sikap di antara beliau-beliau bahwa yang Pak Jokowi pun juga akhirnya kemudian menghormati Pak Prabowo, sebaliknya juga begitu. Dan pernyataan Pak Jokowi tadi sih sebenarnya pernyataan ya yang tentu juga apresiasi terhadap Pak Prabowo. Dan juga tafsir yang lain sebenarnya ketika Pak Presiden dengar bahwa Pak Prabowo sekarang maju dicalonkan lagi, menurut saya tadi kita kaitkan lagi dengan kan ada tafsir dari Mahkamah Konstitusi tentang amar keputusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi memisahkan bahwa ada hak konstitusional seseorang dicalonkan atau mencalonkan oleh partai atau gabungan partai politik, dan kemudian kedua ada aspek tentang profesionalitas yang bisa dilakukan oleh yang bersangkutan untuk memisahkan antara kegiatan pencalonan dengan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada dirinya. Jadi sebenarnya saya menafsirkannya Mahkamah Konstitusi seperti itu. Dan buat Pak Prabowo ya kita lihat nanti kan ini masih jauh ini juga masih panjang. Jadi kalau saya sekarang kita tanya ke bahas keputusan itu MK-nya tadi ini. Mas Ferry baru pertama kali mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Ini Pak Jokowi terang-terangan kalau udah memberikan endorsement kepada pembantunya. Ini gimana Sepanjang Mbak? yang Dalam saya sistem dengar ya. tata negaraan ini etis gak sih Mbak? Mengendorse pembantunya loh ini. Ya, ini sebenarnya sangat tidak etis. Jadi saya kira ini mesti kita kritik keras nih Pak Jokowi. Karena tentu saja harusnya seorang, kita kan nggak ada model restoran, kita nggak model ada siapa kingmakernya, sebenarnya kan kita nggak boleh ada itu. Jadi saya kira masih dibicarakan tadi, ini masih jauh dan lain sebagainya. Itu dia justru karena masih jauh, tapi sudah memberikan suatu endorsement seperti ini sangat tidak etis. Dan saya jadi khawatir mau ketika sekarang Mahkamah Konstitusi seakan-akan memberikan keputusannya atau diskresinya kepada Pak Jokowi, dia tidak akan memperhatikan segala soal yang sifatnya etik seperti ini. Jadi saya khawatir nanti tahun depan, bulan September atau Oktober, kita semua tidak punya aturan main yang jelas, tidak punya garis demarkasi yang jelas, warga dibiarkan memilih begitu saja, dan warga juga dibiarkan untuk melihat kelakuan-kelakuan para pejabat di bawah Pak Jokowi. Kita belum tahu nanti siapa yang akan punya dua, tadi istilahnya Mbak Rifana kan 2 kaki gitu, jadi menteri juga, tapi nyapres ataupun jadi Pak Jokowi akan permisif lah ya. Akan sangat-sangat permisif, dari awal sudah tidak etis. Tidak etis sekali karena rakyat akan disuguhi tindakan-tindakan permisifnya Pak Jokowi terhadap para pembantunya. Ini forum di mana kritik dan supply informasi bagi kultur orang Indonesia itu kan normal. Menyenangkan orang dalam ruang banyak dan sorotan pandangan mata juga normal saja. Ketika Pak Presiden juga memilih Pak Prabowo, kemudian memilih Sandiaga Uno
mungkin juga yang lain-lain yang dulu juga lawan-lawan politik adalah bagian daripada budaya Jadi itu politik. hanya lip service-nya Pak Presiden? Bukan lip kepada service, Pak Prabowo, tapi maksudnya itu nggak hal serius yang biasa. gitu Pada akhirnya kan saya bilang bahwa pada akhirnya Presiden tidak punya kekuatan juga untuk bisa menentukan siapa menjadi calon presiden akan datang. Makanya pada waktu Presiden berpidato di Partai Golkar itu kan pada orang ribut. Apa urusannya ribut? Pesannya kepada partai politik agar kalian harus menyiapkan calon presiden yang benar-benar memiliki kemampuan leadership yang cukup, kapasitas ilmunya yang bagus, pengalamannya yang baik. Kalau Presiden ngomong begitu kemudian orang besok jadi presiden? Enggak, sama Jadi sekali enggak ada saja ya pengaruh. Presiden bicara seperti Soal itu. etika dalam hal pengertian memberikan memberikan sanjungan iya dong. kepada pembantunya. Tidak ada itu yang bukan tindakan permisif nanti Presiden kepada para pembantu. Enggak lah, Kalau misalnya mau maju, capres tidak perlu mundur. Di depan kayak begitu. Kalau capres tidak perlu mundur itu kan terkait dengan regulasi yang ada di Mahkamah Konstitusi yang dari tadi kita bicara berbusa-busa. Iya kan? Gua harus minum dulu sedikit deh. Oke. Bang Rey. Harus dibedakan loh yang kita anggap normal dengan yang mana yang kita anggap seharusnya itu batas etisnya di situ. Jadi saya kira beda antara menyanjung-nyanjung, oh Anda kinerjanya baik dengan Anda layak jadi presiden, itu sangat berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Kalau seperti di Perindo dengan tadi yang menyebutkan itu kan pilihan kata, kita kembali lagi karena dalam ilmu bahasa sebetulnya kan normal. Oke, jadi nanti Pak Jokowi di setiap acara partai akan mengatakan hal yang sama ya? Enggak, itulah masalahnya. Karena ada dua ketua umum partai politik yang sekaligus menjabat sebagai menterinya Pak Jokowi dan kedua-duanya sudah dideklarasikan oleh partainya masing-masing sebagai calon presiden, hanya satu yang dinyatakan oleh presiden layak jadi presiden. Oke, itu. Bukan. Perbedaannya ya. Bukan. Tidak ada pernyataan yang sama ada. terhadap Airlangga. Dipuji Enggak, oleh kalau di Golkar itu yang secara ada jelas dan adalah nyata. pernyataan Pak Jokowi itu jangan Kalau di Golkar itu buru-buru. Presiden menyebutkan Ya kan? terkait dengan apa? Terkait dengan kedudukan Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar yang juga telah diputuskan dalam Munas sebagai calon presiden. Betul, Nggak tapi tidak ada diskriminasi dalam makanya pidato-pidato. tidak ada redaksi Pak Jokowi yang seperti yang tadi itu. Dan itu juga di mana ada. Oke, Bapak-bapak, kita nanti akan minta tanggapan dari mahasiswa. Mahasiswa ini responnya bagaimana? Apakah mahasiswa juga apatis melihat kondisi setelah ada putusan MK, setelah ada endorsementnya Pak Jokowi? Nanti saya akan tanya kepada teman-teman mahasiswa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan teman-teman mahasiswa dari Senat FISIP Universitas Mustopo. Silakan teman-teman mahasiswa ingin bertanya ataupun mengkritisi, mengeluarkan unek-unek silakan. Mungkin dari tadi udah pusing, udah apatis mendengarkan perdebatan ini, silakan. Siapa? Diperkenalkan namanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dimas Satria Krisnowo, Presiden Mahasiswa Senat FISIP PDMB. Yang ingin saya sampaikan adalah, saya ingin mengomentari tentang masalah politik etik ini. Ya, pejabat-pejabat di negeri kita ini memang lagi-lagi minim sekali tentang politik etik gitu. Seolah-olah tidak mundur dari jabatan menteri untuk mencalonkan presiden itu adalah hal biasa gitu. Karena ini padahal sesuatu yang berbahaya itu. Karena menteri-menteri ini berpotensi menggunakan wewenang untuk kampanye. Kan sudah jelas kata Lord Acton itu kan power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut akan menyebabkan korup yang absolut pula. Baik korupsi tentang, bukan hanya korupsi uang, baik korupsi jabatan, korupsi waktu maupun korupsi kepentingan. Nah, yang ingin saya lihat sebetulnya adalah sebenarnya ini kan yang mengajukan uji materi ini adalah Partai Garuda. Kepentingannya apa sih Partai Garuda? Karena kadernya pun nggak ada yang menduduki jabatan di kementerian gitu. Jangan-jangan ini hanya kepentingan partai-partai besar seperti Gerindra dan lain-lain atau Golkar yang malu-malu gitu untuk mengajukan uji material karena akan sangat terlihat memiliki kepentingan. Tadi pun kita melihat bahwa Waketum Gerindra malu-malu saat menjawab Mbak Rifana ketika ditanya tentang senang atau tidak sih dengan adanya aturan ini gitu kan. Walaupun ujung-ujungnya berterima kasih ketika Pak Jokowi melakukan endorse gitu di pidatonya di HUT Partai Perindo.
gitu. Jangan-jangan juga ini kan aturan ini kan decision maker-nya ujungnya di presiden. Presiden memperbolehkan atau tidak. Jangan sampai nanti ini hanya untuk memuluskan, kalau tadi restunya ke Pak Prabowo ya kan, jangan-jangan yang diizinkan untuk tidak mundur Pak Prabowo aja gitu. Baik. Lalu jangan sampai aturan ini menjadi pembenaran untuk mewajarkan kemunduran politik etik ini gitu. Oke, baik. Karena yang tadi Bang Ali Mukhtar bilang, di Indonesia bisa terjadi apapun ya, hal-hal seperti ini akhirnya bisa terjadi, kemunduran etik politik ini bisa terjadi. Dan yang harus diingat adalah demokrasi bukan hanya tentang hak untuk memilih, tapi hak untuk hidup bermartabat. Bermartabatkah seorang pejabat yang tidak mundur ketika ingin nyapres? Ini masalah etik aja, Mbak. Oke, kemunduran etik demokrasi. Itu saya udah dapat poinnya. Apakah kemudian seorang pejabat, seorang menteri punya martabat ketika harus maju capres tapi nggak perlu mundur? Satu lagi, silakan. Namanya siapa? Singkat saja. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Munakanza, saya Sekretaris Badan Perwakilan Mahasiswa Fisip Mustopo. Sebelumnya saya ingin menanggapi mengenai kebijakan terkait menteri yang tak perlu mundur untuk nyapres. Sebenarnya kebijakan ini terbilang sangat buru-buru atau kurang pertimbangan yang baik karena selain bisa menimbulkan abuse of power, sebenarnya seperti yang dikatakan oleh rekan saya tadi, ini berpotensi juga untuk menimbulkan yang namanya korupsi. Korupsi ini kan tidak berkata tentang uang saja gitu, dengan korupsi waktu dan segalanya. Dan korupsi waktu ini dapat terjadi apabila kepentingan yang mereka miliki dari kepentingan mereka untuk memenuhi kepentingan publik maupun kepentingan mereka untuk nyapres ini tidak terjadi balancing yang baik gitu. Dan masyarakat tentu jika ditanya khawatir atau tidak, tentu saya atau mahasiswa lainnya sebagai perwakilan dari masyarakat tentu khawatir tentang kinerja menteri yang apakah akan terganggu atau tidak gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan saya ini akan bermuara pada sesuatu yang berkaitan dengan kemunduran etik politik. Apakah aturan atau kebijakan ini adalah kemunduran terhadap politik etik gitu? Untuk dipertegas aja sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Power tends to corrupt. Jadi yang dikhawatirkan oleh para pemilih muda ini, teman-teman mahasiswa, bahwa korupsi itu bisa dilakukan oleh para menteri yang maju capres ataupun cawapres. Korupsinya bisa berupa korupsi waktu, korupsi anggaran, kita nggak tahu juga. Dan itu merupakan kemunduran etik politik. Kalau menurut teman-teman mahasiswa, silakan Mas Ferry dulu. Ya, tadi kan bahwa satu hal merupakan hak konstitusi seorang kandidat yang kebetulan jadi pejabat publik, menteri dalam hal ini. Tapi di sisi yang lain kita yang bersangkutan pun juga jangan kemudian dianggap meskipun punya potensi, tetapi jika yang bersangkutan juga memiliki profesionalitas, memiliki etika, dia bisa menjalankan fungsinya sebagai menteri dan sekaligus ini membaca hasil keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi makanya saya tadi sebenarnya mendorong bahwa ini sebenarnya tugas masyarakat untuk mengawasi dan kemudian peraturan KPU juga harus harus lebih konkret gitu. Nah kalau soal restu tadi saya nggak bicara soal restu, tadi kan pernyataan presiden bahwa nggak perlu dibenerin juga sih Mas Ferry, udah terlanjur. Saya terima kasih. Iya terima kasih aja saya bilang iya. Tapi bukan restu itu. Jadi? Ya itu pernyataan aja yang sebenarnya positif dan kita terima kasih aja. Tapi itu menurut saya bukan restu. Jadi soal kemunduran etik politik tadi, saya soal martabat seorang menteri tadi. Pernyataan itu tidak kemudian menunjukkan bahwa presiden punya preferensi politik kepada misalnya Pak Prabowo. Enggak. Jadi itu pernyataan positif saja kepada Pak Prabowo yang kemudian kita harus menanggapinya secara positif juga. Itu pernyataan Pak Prabowo. Menanggapi tadi ini mahasiswa tadi mengatakan bahwa bagaimana seorang pejabat, seorang menteri punya martabat kalau misalnya maju capres, cawapres tapi tidak perlu mundur. Ini kemunduran etik politik. Ini suara pemilih muda loh yang jumlahnya 60% loh. Ya itu tadi kalau kita baca tafsir dari Mahkamah Konstitusi yang saya baca tadi bahwa memang kemudian Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa kan ini mengabulkan judicial review bahwa yang sebelumnya harus mundur atau yang sebagainya, kemudian ini sekarang tidak harus mundur ketika MK menafsirkan bahwa yang bersangkutan bisa melaksanakan itu sejauh
yang bersangkutan melaksanakan profesionalitas dan lain sebagainya. Tapi tentu ini juga punya konsekuensi bahwa masyarakat menjadi lebih berat untuk ikut ngawasi peraturan-peraturan KPU-nya pun juga harus lebih rigid lagi supaya kemudian mencegah supaya kekhawatiran teman-teman tadi itu tidak terjadi. Silakan ditanggapi tadi. Soal kemunduran etik politik. Ya, dulu. Ini saya pertama menyampaikan apresiasi dan terima kasih mahasiswa Mustopo ini, mahasiswa-mahasiswa kita yang pinter-pinter. Saya mencatat supaya tidak lupa, Charles Planstein itu dia seorang ahli yang tadi bicara tentang kekuasaan itu cenderung korup dan otoriter. Kecuali tidak ada regulasi, tidak ada pengawasan. Di pemilu kita untuk 2024 ini sudah berkali-kali dilaksanakan dengan regulasi pengawasan yang ada. Mulai Bawaslu, KPU dengan begitu sangat ketat dan lain-lain. Belum lagi masyarakat. Artinya begini, dukungan kita terhadap penyelenggara pemilu ini yang bebas, aktif, kemudian mendukung, mensokong penting tentang terjadinya proses demokratisasi dengan baik, itu penting. Hari ini dan malam ini kita bicara juga sangat amat penting. Jadi saya terus terang memberikan apresiasi terhadap apa yang mereka sampaikan, baik Dimas maupun Aisyah. Bahwa apa yang dilakukan hari ini saya ingin mengatakan juga dua hal. Hal yang pertama bahwa Presiden berkali-kali juga menegaskan kalau dalam ratas, dalam sidang kabinet dan kami ada di KSP itu adalah bagaimana memberikan motivasi penting agar para menteri bisa secara profesional memperhatikan tugas-tugas mereka sebagai menteri. Dan yang kedua adalah Presiden juga membuat sistem dan mekanisme evaluasi. Yang tadi dua penanya adik mahasiswa itu sebetulnya jawabannya. Oke, Mbak Bibi, kemunduran etik politik dan menurut Bang Abalin, Presiden akan melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri, Mbak Yu, ya. Baik, tapi kan begini, etik itu kan sebenarnya sumber dari hukum itu sebenarnya etik. Kita angkat suatu penilaian kita sebagai manusia mana baik, mana salah, dan kemudian itu yang sebagian diterjemahkan ke hukum. Nah, jadi saya kira yang kita sekarang sedang lihat adalah ternyata hukum kita ditarik begitu jauh dari apa yang benar dan salah menurut etik tadi gitu. Jadi saya kira pernyataan teman-teman mahasiswa itu benar sekali. Seakan-akan sekarang mau dilepaskan saja supaya masing-masing orang menggunakan ukuran-ukuran etiknya sendiri. Padahal kita tahu ada masalah dalam etika kita, terutama para penyelenggara negara. Nah, sebenarnya Rifana dan juga teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa, dalam sebuah negara yang sedang menuju transisi demokrasi itu juga disahkan untuk punya apa yang namanya crafting demokrasi. Jadi karena kita tidak bisa selama-lamanya, apalagi untuk negara seperti Indonesia, selama-lamanya bergantung pada etik yang nggak bisa kita kontrol, maka dibuatlah aturan-aturan main yang memaksa orang untuk berperilaku tertentu. Nah, ini sebenarnya yang dilepas oleh Mahkamah Konstitusi dan oleh politisi. Jadi kalau dikatakan misalnya, kita gantungkan saja nanti KPU akan galak dan seterusnya. Siapa bilang? Kita pada kenyataannya tahu, tidak akan semudah itu ya. Kenyataannya kita tahu bahwa bahkan politik uang pun bahwa dana kampanye yang misalnya nih buat contoh aja ya, dana kampanye itu kan sebenarnya banyak sekali pelanggaran di pemilu-pemilu terdahulu. Tapi apa yang terjadi? Toh KPU juga dan Bawaslu bisa dengan mudah tutup mata. Kenapa? Karena juga perhelatan demokrasi yang demikian besar nggak mau diruntuhkan kredibilitasnya. Jadi akhirnya begitu banyak yang tidak tegas dilakukan oleh KPU. Sehingga kalau kita mau bilang bahwa ya udah KPU, Bawaslu silakan jalankan tugasnya, saya kira itu tidak akan menyelesaikan masalah sepenuhnya, harusnya dicegah dari awal. Oke, Bang Rey silakan. Ya, ini sebetulnya gambarannya. Kita bersyukur bahwa setidaknya kawan-kawan dari Mustopo ini memberi harapan kepada kita betapa penting etik dalam berdemokrasi itu. Jadi demokrasi nggak hanya sekedar seperangkat aturan, undang-undang, peraturan KPU, Bawaslu, macam-macam, tapi adalah soal sejauh mana publik merasa bahwa tindakan seseorang atau pejabat negara itu pantas atau tidak pantas. Ini menurut saya peringatan kepada menteri-menteri yang mau jadi calon presiden. Kalau Anda mau jadi calon presiden tidak mundur. Ini anak-anak muda ini sensitif loh dengan etika gitu. Itu dan anak-anak muda ini 60% pemilih kita. Jadi jangan lagi membayangkan kita masih hidup di zaman Orde Baru, zaman dahulu. Etika itu dikembangkan sendiri oleh para pejabat negara. Kalau pejabat negara merasa bahwa ini udah boleh-boleh, mereka menganggap bahwa publik itu akan boleh. Sekarang enggak. Jadi dari diskusi kita ini saja tergambarkan ada semacam keinginan untuk tidak mundur. Anak-anak mahasiswanya sudah mulai mengkritik. Dan tentu saja mereka tidak akan milih kepada orang yang punya. Artinya apa?
kepada menteri yang jadi calon presiden dan tidak mundur, entah ia dimundurkan atau memilih jalan untuk mundur sendiri, belum tentu loh pemilihnya akan memilih dia. Gitu. Oke, itu kerugian. Hukuman pemilih. Betul, ya. itu Hukuman pemilih terhadap tokoh yang tidak punya budaya ataupun etika untuk mundur dari jabatannya. Mudah-mudahan Bung Peri mendengar untuk disampaikan ya supaya tidak perlu harus dimundurkan. Justru di mata pemilih itu memilih jalan mundur itu nilai politik yang luar biasa. Lebih wise, pendidikan politik yang lebih bagus. Bukan tapi menjadi daya jual elektabilitas yang cukup bagus juga di mata para pemilih. Gitu. Tapi saya ingin tanya, menurut Anda Presiden Jokowi berani mengevaluasi menteri-menterinya yang maju capres tidak perlu mundur itu? Enggak, saya kira enggak. Oh, enggak akan berani ya? Enggak, karena apalagi kaliber Pak Prabowo gitu ya. Jadi ya kita nggak tahu nanti seperti apa mekanismenya. Saya sih berharap agar siapapun nanti menteri yang maju sebagai calon presiden, wakil presiden ya mundur gitu. Oke, Bang Ali, kalau menurut Bang Rey ya presiden nggak akan berani, nggak akan melakukan langkah ekstrim reshuffle pembantunya yang maju capres-cawapres. Tapi ya kalau soal presiden punya keberanian atau tidak kan yang tahu, saya lebih tahu dari Rey lah gitu. Saya lebih tahu bagaimana langkah-langkah ekstrim yang diambil untuk kepentingan publik, kepentingan demokrasi dan kepentingan pemilu dan lain-lain, saya mengerti. Kalau pilihan kata yang dikomunikasi itu ada istilah namanya diksi, kontennya dipakai itu. Kalau pilihan kata seperti yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo itu artinya bahwa warning, ya para menteri yang calon presiden hati-hati, keberpihakanku kepada rakyat dan apa yang saya ambil ini untuk kepentingan bangsa dan negara dan demokrasi. Jadi presiden tidak segan-segan mereshuffle, memecat menterinya yang maju capres tapi tidak. Rifana, dengar dulu kalimat abang yang begini merdu, dengar baik-baik. Itu artinya bahwa presiden memberikan warning. Ada sistem yang dibangun, early warning system. Early warning system itu ujungnya akan dicabut nggak nih? Udah itu keberaniannya presiden. Makanya dibilang apa? Akan dievaluasi. Tapi hanya di warning saja. Hargai juga itu sikap dan pikiran orang dalam berdemokrasi. Tapi presiden tidak segan dong mencopot. Tidak segan. Tidak segan udah itu paling paten untuk presiden di sana. Yang tidak mau mundur. Tidak usah ragu itu. Karena kami hari-hari melihat situasi itu. Oke. Gitu. Terakhir Mas Ferry, mungkin dari internal Gerindra akan menyarankan kepada Pak Prabowo untuk mengundurkan diri, kepada Pak Sandi untuk mengundurkan diri dari posisinya. Itu bisa jadi daya jual elektoral loh pada pemilih muda. Dengerin juga tadi pendapat dan pertimbangan teman-teman. Tapi ya kami bicara tentang etika politik. Pak Prabowo sebelum kemarin dicalonkan melalui mekanisme di Partai Gerindra, Pak Prabowo tentu pasti minta izin kepada presiden. Itu etika. Jadi kalau presiden Pak Prabowo pun sudah minta izin tentu bahwa beliau akan dicalonkan oleh Partai Gerindra gitu misalkan untuk menjadi calon presiden, dan tentu Pak Prabowo pasti akan menyampaikan karena itu berkaitan dengan konsekuensi yang akan muncul yang kemudian akan menjadi pertimbangan oleh presiden. Jadi pertimbangan mundur ada lah ya? Bukan, waktu mau mencalonkan diri, beliau Pak Prabowo ini bicara soal etika politik. Pak Prabowo minta kepada Pak Presiden izin untuk maju. Jadi itu sebenarnya bicara sebelum keputusan MK ini. Nah setelah keputusan MK ini baru beberapa hari dan tentu dan kemudian definitif juga belum dan lain sebagainya tentu. Tapi terima kasih masukannya untuk kita ini. Tapi mungkin masukannya bisa disampaikan ke Pak Prabowo. Ini suara pemilih milenial jumlahnya 60%. Untuk menurunkan tensi seperti biasa, teman-teman milenial, Komika akan memberikan sentilan-sentilan. Siapa tahu ini sentilannya bisa didengar oleh para pemimpin negeri ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Bapak-bapak. Perkenalkan, nama aku Muhammad Ronaldo. Dan aku Gian Loige. Kita langsung aja ke tema lah. Gas Bang. Langsung ke tema. Kalau kita melihat bahwa isunya tidak perlu mundur. Betul, tidak perlu resign. Tidak perlu resign. Cukup cuti aja untuk menteri yang pengen nyalonin presiden. Iya, benar. Kita jadi curiga, ini tuh ide siapa pertama kali? Yes. Ini jangan-jangan ide ini muncul dari salah satu menteri yang pengen nyalonin presiden, tapi nggak yakin menang.
Iya benar. Betul, benar. betul. Ini sama kayak karyawan yang ngelamar kerja di tempat lain, padahal masih kerja di tempat yang lama. Iya betul. Betul. Kalau ditanya bosnya gimana? Kalau misalnya ditanya sama bosnya, kamu kenapa udah ngelamar kerja di tempat lain tapi masih kerja di tempat saya? Ya kalau keterima alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Ya udah. Biasanya begitu. Betul. Benar. Tapi Bang Dian ya, menurutku yang aku perhatikan di sini, justru yang cerdas itu tuh adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi yang cerdas. Kenapa dong? Karena gini. Ketika para menteri-menteri itu udah happy gitu, wah kita nggak perlu lagi mundur, kita cukup cuti aja. Mereka udah happy, tapi mereka lupa satu hal, Bang. Apa tuh, Dok? Yang namanya cuti belum tentu diterima. Nah iya. Kan? Namanya cuti belum tentu diterima kan? Belum tentu diterima. Takutnya mereka udah siapin kampanye, mereka udah happy-happy, pas hari H mereka kampanye, mereka ajukan cuti ditolak semua. Malah ditugasin sama Pak Jokowi damain Ukraina dan Rusia. Jadi berat, jadi nggak bisa kampanye. Betul. Malah lebih repot. Betul. Malah lebih repot. Tapi kalau kita misalnya lihat, Dok. Yes. Ini ada 4 calon. Oh iya benar. Belakang kita. Ada Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno, Pak Erlangga, ada Pak Erick Thohir. Betul. Bagi kami sebenarnya milenial emang setuju bahwa harusnya para menteri itu mundur. Ya. Jangan cuti. Benar. Karena takutnya tumpang tindih pekerjaan. Oh betul. Namanya karyawan kan, Pasti akan secuti-cutinya kepikiran, karyawan pasti mikirin kerjaan. Yes, benar. Takutnya Pak Prabowo gitu. Amit-amit tahun 2024 ada perang di Indonesia. Mendekati pemilu. Dia masih bekerja, ditelepon sama karyawannya. Pak, ini kita ada perang, Pak. Kita harus ngapain? Bentar dulu, kata Pak Prabowo. Emang Bapak lagi ngapain? Cetak baliho. Kan repot. repot. Cetak baliho. Iya, cetak baliho. Atau mungkin Pak Sandiaga. Kenapa Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata. Betul. Ketika orang-orang lagi pada sibuk berkampanye Wonderful Indonesia. Karena Pak Sandiaga lagi berkampanye, namanya dirubah, Bang. Jadi apa? Wonderful Sandiaga. Betul. Kita kan takutnya begitu. Kita nggak tahu. Pak Erlangga nih. Pak Erlangga ini kalau bisa dibandingin yang berempat dan jalur 4, Pak Erlangga ini elektabilitasnya paling rendah emang. Sesuai statistik benar. Betul. Kita lihat ini mungkin kalau kita lihat di jalan-jalan emang balihonya Pak Erlangga ini paling dikit. Paling sedikit. Mungkin ini Pak Erlangga ini lebih fokus kerja, Dok. Atau beliau nggak yakin menang. antara dua itu kan kita nggak tahu, Bang. Benar. Atau mungkin karena Pak Erlangga ini adalah Menteri Ekonomi, jadi kampanyenya pakai sistem ekonomi. Serendah-rendahnya hasil semaksimal mungkin. Oh, jadi budget ya Bang ya? Budget, dia mempertimbangkan budget. Jadi mungkin Pak Erlangga ketika capres yang lain, menteri-menteri lain pakai balihonya baliho baru, Pak Erlangga pakai baliho second. Oh, betul. Jadi kita jangan kaget kalau nanti kita ngeliat ada baliho Pak Erick Thohir, di belakang itu ada baliho Pak Erlangga. Betul. Kita nggak tahu. Betul. Benar. Atau mungkin Pak Erlangga kalau pengen kampanye nggak bikin kampanye akbar individual, enggak. Dia nebeng ke festival-festival musik yang ada sekarang. Anak muda lagi banyak banget. Benar. Tapi pesan saya cuma satu, Pak Erlangga, kalau pengen nebeng ke festival musik, jangan pilih salah satu festival musik yang ini. Apa tuh Bang? Berdendang bergoyang karena hari ketiganya bubar. Jangan. Benar. Nanti investasi bodoh. Benar banget. Yang paling menarik Pak Erick Thohir. Betul. Pak Erick Thohir ini mukanya ada di mana-mana. Kita semua tahu lah. Balihonya ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Mau terbang ada muka Pak Erick Thohir di bandara. Betul. Mau narik uang saldo kita nggak ada Pak Erick Thohir di ATM. Mukanya ada betul. Sampai di Pak Erick Thohir ada muka Pak Erick Thohir juga. Iya, nggak benar kalau ya itu kan emang ada muka Pak Erick Thohir. Kalau nggak ada kan malah kaget. Betul. Tapi mungkin terakhir dari kita aja, Aldo dan Gian masyarakat biasa. Untuk para menteri sebenarnya boleh-boleh aja kalau mau jadi capres, tapi ingat satu hal. Apa tuh, Dok? Yang masyarakat nantikan adalah kerja nyata, bukan baliho yang tertata. Nama saya Aldo. Saya Gian Lugit, terima kasih. Terima kasih. Komika kita malam hari ini Aldo dan juga Gian dari komisi.co. Itu tadi sentilan-sentilannya semoga bisa diserap oleh Mas Ferry dan juga Bang Ali, disampaikan kepada para pemimpin di negeri ini. Sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini juga, penampilan dari Aldo dan juga Gian. Saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di studio. Ada tenaga ahli utama KSP, Bang Ali Ngabalin. Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Mas Ferry Juliantono, Mbak Bibi Fitri Susanti, pakar hukum tata negara, dan Bang Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani. Kita ketemu lagi Senin minggu depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam dan sampai jumpa.